Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini di mata pelajaran prakarya kita bisa bersama-sama kembali ya untuk belajar. Nah, seperti biasa, sebelum belajar Ananda awali dengan berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan diri Ananda dan juga siapkan alat tulisnya. Catat hal-hal penting yang Ustazah sampaikan. Dan kita mulai ya pelajaran hari ini. Selamat belajar. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang teknik-teknik pembuatan sebuah produk kerajinan bahan lunak ya, baik yang bernilai hias ataupun bernilai pakai. Nah, terus ada juga nih yang tidak kalah penting dari proses pembuatan tadi, yaitu kemasan. Untuk menambah nilai estetika atau melindungi produk yang kita buat tadi, kita membutuhkan sebuah kemasan. Nah, supaya penyajiannya tadi kreatif dan unik. Apa saja ya kemasan yang ada dan bagaimana caranya kita untuk menyajikan produk kerajinan bahan lunak. Jadi hari ini kita akan belajar proses pembuatan kerajinan bahan lunak, yaitu Ananda mampu memahami langkah-langkah pembuatan kerajinan dari bahan lunak dan memahami teknik penyajian produk kerajinan dari bahan lunak. Kemudian Anda mampu membuat produk dari bahan lunak serta menyajikannya dan menyajikan laporan proses dan hasil pembuatan produk kerajinan. Jadi nanti Anda tugasnya adalah, ini adalah materi terakhir kita di bab ini. Nah, setelah kita mempelajari materi di bab ini, Ustazah ingin memberikan Anda tugas, yaitu membuat suatu produk dari bahan lunak. Bebas, mau pakai lilin, mau pakai sabun, mau pakai tanah liat juga boleh. Dan teknik yang dipakai pun bebas. Namun nanti Ananda menyajikan laporan hasil pembuatannya itu dalam bentuk video ya. Video itu berisi produk yang Ananda buat, bahannya apa saja, alatnya apa saja, teknik yang Ananda gunakan apa. Terus juga Ananda jelaskan di situ proses pembuatannya seperti apa, ya. Jadi nanti bisa Anda kerjakan dari mulai hari ini dan tanyakan saja jika ada yang belum Anda pahami, lalu dikumpul di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa teknik yang akan kita coba pelajari ya, walaupun banyak sekali teknik-teknik, tapi kita coba yang simple atau yang mudah saja. Yang pertama adalah teknik pijat tekan. Di sini kita bisa lihat ya contoh pembuatannya, yaitu kita menggunakan jari. Nah, khususnya dengan menggunakan ibu jari ya dalam membentuk suatu produk kerajinan. Di sini ada pembuatan keramik dengan teknik pijat tekan, yaitu kita memijat tanah liat ya, bahannya tanah liat. Di sini kita bentuk hanya dengan menggunakan tangan saja, tapi kita memang membutuhkan tangan yang terampil. Terus ada juga yang namanya teknik pilin. Nah, teknik pilin ini kita bentuk dulu memanjang seperti ini ya. Memanjang, kemudian nanti kita putar, akhirnya dia juga menjadi satu bentuk yang kita inginkan ya, misalnya wadah. Nah, ini dengan teknik pilin ini juga manual ya, tanpa menggunakan alat bantu, jadi dengan keterampilan tangan saja. Terus ada yang namanya teknik putar. Nah, untuk teknik putar ini lebih sulit lagi karena kita membutuhkan alat untuk memutarnya tadi ya, tapi ini pun membutuhkan, selain alat tadi juga membutuhkan keterampilan tangan ya. Ini adalah beberapa contoh teknik-teknik. Nanti Anda bebas ingin menggunakan teknik apa, teknik ukir juga boleh. Nah, terus yang tidak kalah penting adalah dalam hal kemasan. Jadi nanti Ustazah pengen Ananda membuat produk kerajinan bahan lunak, Ananda presentasikan, dan juga Ananda berikan rekomendasi kemasan seperti apa yang cocok dengan produk yang Ananda buat. Nah, misalnya Ananda membuat produk berupa asbak misalnya ya, atau sebuah wadah dari tanah liat. Nah, kalau kita lihat secara biasa kan itu tidak menarik ya, warnanya, bentuknya pun biasa. Tapi bisa nanti Anda tambahkan ornamen-ornamen untuk mempercantik produk tersebut dan juga bisa menyediakan kemasan. Atau kalau tidak bisa menyediakan kemasan, bisa juga direkomendasikan kemasan yang cocok untuk mempercantik tampilan dari produk yang Anda buat. Intinya yang Ustazah nilai itu adalah pembuatannya, presentasi produk yang sudah Anda buat, dan
hasilnya, keindahan dan kreativitas dari benda yang Ananda buat. Tuh. Nah, jadi Ananda, sebenarnya manusia itu memang menyukai keindahan ya. Keindahan dari kerajinan-kerajinan yang dibuat manusia itu sebenarnya cerminan dari fitrah manusia yang menyukai sebuah keindahan. Nah, jadi keindahan itu bisa menghilangkan rasa dahaga jiwa manusia sehingga dia memperoleh kesempurnaan ataupun kepuasan dalam produk yang dibuat tadi. Jadi ketika kita membuat suatu produk ya, contohnya produk kerajinan bahan lunak tadi, itu mencerminkan bagaimana diri kita yang menyukai keindahan dan juga fitrah kita yang sudah Allah ciptakan. Tentunya dengan kita terus belajar itu akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ananda, materi hari ini telah kita bahas, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ananda jangan lupa ya untuk selalu membantu ayah bunda di rumah, serta jaga kesehatan selalu dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Nah Ananda, kita bertemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.